dan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami pada pagi hari ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi terang di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 8. Lukas 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita di dalam kehidupan kita tidak luput dari pergumulan hidup. Tidak luput dari permasalahan yang kita hadapi hari lepas hari. Selalu saja ada masalah, selalu saja ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan memilih kita, memanggil kita menjadi anak-anak-Nya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sering sekali, karena begitu banyaknya pergumulan dan tantangan hidup, kita tidak mau melakukan pelayanan kita. Kita meninggalkan Tuhan, dan kita tidak mau lagi menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita berpikir, begitu aku melayani Tuhan, begitu setianya aku kepada Tuhan, aku adalah orang yang sungguh-sungguh. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini datang dalam hidupku? Sehingga itulah yang membuat kita tidak lagi melakukan pelayanan kita, meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari Zakaria. Zakaria berdasarkan kesaksian Alkitab, di usianya yang sudah tua, namun belum memiliki anak. Istrinya Elisabeth dinyatakan mandul. Dia adalah seorang imam di rumah Tuhan, di bait suci. Zakaria adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Kalau di Alkitab dikatakan di sini bahwa dia adalah orang yang taat menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat.
Di hadapan Tuhan, dia benar dan tidak bercacat. Artinya, Sakaria sungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Tetapi pertanyaannya, kalau Sakaria sungguh-sungguh di dalam pelayanan, melakukan pekerjaannya sebagai imam, melakukan kehendak Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan anak kepada Sakaria? Namun demikian, di tengah-tengah tantangan hidup, walaupun tidak memiliki anak, walaupun ada pergumulan hidup, Alkitab menyaksikan bahwa Sakaria tetap setia melakukan panggilan pelayanannya di hadapan Tuhan. Maka dasar renungan kita juga menyaksikan pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Dia tidak berdalih, dia tidak mengelak. Kan bisa saja sebenarnya, aku tidak mau melakukan panggilan pelayanan ini karena Tuhan tidak adil bagiku. Tapi tidak ada alasan bagi Sakaria untuk tidak melayani Tuhan di dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh melakukan pelayanan itu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika tiba gilirannya untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, Sakaria dengan senang hati, dengan tulus melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini dari kehidupan Sakaria. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup, mari terus melayani Tuhan. Jangan karena tidak sesuai yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan pelayanan kita. Sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Kalau kita baca seterusnya, ketika Sakaria dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia melakukan panggilan pelayanan itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang di hadapan Sakaria dan mengatakan bahwa doanya sudah didengarkan Tuhan. Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan harus mereka beri nama Yohanes. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan hidup kita, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, teruslah tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Tetap taat dan setia di dalam panggilan pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, tidak semuanya selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Semakin kita setia kepada Tuhan. Tetaplah setia apapun pergumulan kita. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Lakukan dengan taat dan setia panggilan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis di dalam kehidupan kita. Selamat setia melakukan panggilan pelayanan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami hadapi, untuk tetap setia di dalam Tuhan, melakukan panggilan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Pergumulan hidup, tantangan hidup tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak melayani seperti Sakaria. Ajar kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Ampuni kami kalau kami sering sekali meninggalkan Engkau dan pelayanan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau terus melayani Engkau dengan taat dan setia. Karena kami yakin dan percaya, pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi. Tantangan itu Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan sedang merenda sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, seperti yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan Sakaria dan Elisabet.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, berkati pimpin kehidupan mereka. Ajar mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Kau tolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Secara khusus Bapa kami berdoa. Buat setiap anak-anak-Mu di Runggun Parindu, Perminggun Ngabang, dan Sungai Asam. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Tuhan ajar mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan dan melakukan panggilan pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara khusus buat hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani di Runggun ini, Tuhan memberkati supaya mereka juga tetap setia di dalam Tuhan, setia di dalam pelayanan mereka. Pengurus kategorial, pengurus PJJ, guru-guru KKR, Engkau berkati Tuhan, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.